Sekarang mari kita lihat hubungan antara proses yang terjadi di permukaan elektroda dengan voltamogram yang akan kita peroleh. Ya. Jadi kasusnya begini. Kita mereduksi Pb2+ pada elektroda lapis tipis raksa. Nah, tapi elektrodanya diputar. Dari kuliah sebelumnya kita belajar bahwa kalau elektroda diputar terjadi konveksi, maka lapis difusi itu akan konstan. Ya, ini konsekuensinya lapis difusi itu akan konstan, tidak berubah. Ya, jadi kalau saya gambarkan di sini. Ya, kalau kita punya larutan, lalu kita punya elektroda, ya, ujungnya di ujung elektroda itu ada lapis tipis raksa. Ya, kita juga pernah bahas sebelumnya di kuliah sebelumnya ya, bahwa raksa itu bisa melarutkan ion Pb. Jadi di sini di permukaan elektroda apa yang terjadi? Pb2+ tereduksi menjadi Pb, lalu logam Pb ini larut ke dalam raksa, ya, sehingga permukaan elektrodanya masih tetap permukaan raksa. Jadi kalau reaksi yang terjadi di permukaan elektroda, oh ya saya lupa tadi, ini elektrodanya diputar, ya. Jadi, kalau reaksi yang terjadi adalah seperti ini, ya, maka persamaan Nernst-nya diberikan oleh persamaan ini, ya. E sama dengan N0 Pb2 plus Pb dikurang 0,059 per 2 log 1 per Pb2 plus. Ya. Lalu pada kuliah sebelumnya Anda juga pernah lihat persamaan ini, ya. Arus difusi itu bergantung pada jumlah elektron yang terlibat pada reaksinya, ya, dalam hal ini 2, ya, ini 2. F itu adalah tetapan Faraday, A itu adalah luas elektroda, D adalah koefisien difusi, CTL adalah konsentrasi pada tubuh larutan, CPE adalah konsentrasi pada permukaan elektroda, dan delta adalah tebal lapis difusi. Ya. Dan kemarin kita bahas ini namanya apa? Gradien konsentrasi. Ya. Nanti kita lihat kenapa itu disebut dengan gradien konsentrasi. Jadi sekarang kita kembali ke kasus kita. Kita melakukan reduksi Pb2+. Ya. Kalau kita mereduksi, potensial kita buat makin lama makin negatif. Jadi kita scan potensialnya, makin lama nilainya makin negatif. Ya. Nah, sekarang ini, ya, ini adalah potensial, ya, ini. Itu adalah potensial pada saat Pb2+ mulai tereduksi, ya, menjadi Pb, ya. Jadi ini saat Pb2+ mulai tereduksi. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, ya. Pada saat kondisi ini, ya, katakan kondisi 1, ya. Apakah Pb2+ sudah tereduksi? Ya, karena potensialnya masih lebih positif daripada potensial saat Pb2+ mulai tereduksi, maka belum terjadi apa-apa di permukaan elektroda. Artinya apa? Konsentrasi analit, yaitu Pb2+, baik di permukaan elektroda
maupun di tubuh larutan itu masih sama. Jadi kalau kita buat kurva ya antara konsentrasi sebagai sumbu Y dan jarak dari permukaan elektroda sebagai sumbu X ya. Maka kondisi 1 itu digambarkan oleh garis ini. Ya. Artinya apa? Konsentrasi di mana-mana baik di permukaan elektroda maupun di tubuh larutan masih sama. Ya. Jadi ini titik ini menyatakan konsentrasi di tubuh larutan. Ya. Oke. Nah, Anda bisa bayangkan juga sumbu tegak ini sebagai permukaan elektroda, ya, ini. Lalu di sini adalah larutan analitnya, ya. Makin ke kanan, makin jauh dari permukaan elektroda, ya. Kalau kita pindahkan potensialnya ke posisi 2, ya, ke keadaan 2. Ya. Pb2 plus masih belum tereduksi, ya. Jadi kurva konsentrasinya masih seperti ini. Ya. Lalu sekarang kita lihat apa yang terjadi di sini di titik di posisi 3. Ya. Pada saat itu Pb2 plus mulai tereduksi. Kalau Pb2 plus mulai tereduksi, maka konsentrasi Pb2 plus yang ada di permukaan elektroda di sini, ya, itu akan berkurang. Ya, jadi kalau konsentrasi awalnya ada di sini, ya, ketika potensialnya berubah menjadi posisi 3, konsentrasi Pb2 plus berkurang. Ya, karena Pb2 plusnya mulai tereduksi. Pb2 plus yang di mana? Yang di permukaan elektroda. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya konsentrasi di tubuh larutan berbeda dengan konsentrasi di permukaan elektroda. Jadi ini adalah konsentrasi tubuh larutan, ini adalah konsentrasi di permukaan elektroda. Sekarang ini dengan ini berbeda. Ya. Berarti nilai CTL kurang CPE itu tidak 0. Kalau ada nilainya tidak 0, maka arus juga tidak 0. Ya. Posisinya di sini. Kalau kita gambarkan voltamogram antara arus dengan potensial, ini posisi 3 di sini. Ya, yang biru tua, ya. Kalau kita lihat pada posisi 1 dan posisi 2, ya, ketika potensialnya di situ, Pb2 plus belum tereduksi. Artinya apa? Konsentrasi di tubuh larutan sama dengan konsentrasi di permukaan elektroda. Jadi kalau CTL dengan CPE itu sama nilainya, maka selisihnya 0. Arus juga 0. Maka pada kondisi 1 dan kondisi 2, arusnya masih 0. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ya. CTL itu ini, konsentrasi di tubuh larutan, ya, ini. CPE yang ini, ya. CTL kurang CPE itu adalah delta Y, kan? Oke. Nah, kalau Anda lihat ini adalah tebal lapis difusi. Jadi ini adalah tebal lapis difusi. Tebal lapis difusi adalah delta X. Delta Y bagi delta X itu sama dengan apa? Gradien. Ya kan? Kalau di matematik Anda belajarnya begitu. Itulah alasannya mengapa CTL kurang CPE dibagi delta itu disebut dengan gradien konsentrasi. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika potensial kita buat makin negatif ke posisi 4. Ya. Anda lihat, kalau potensial makin negatif, artinya konsentrasi Pb2 plus juga akan berkurang. Ya, makin negatif potensial, makin kecil Pb2 plus.
Jadi sekarang Pb2 plus pada posisi 4 ada di sini. Anda bandingkan dengan posisi 3. Mana yang lebih besar gradien konsentrasinya? Tentu saja yang posisi 4. Kalau gradien konsentrasinya makin besar, arus juga akan makin besar. Oleh karena itu, arus ketika potensialnya pada posisi 4 itu makin besar. Ya. Pada posisi 5, potensialnya konsentrasi di permukaan elektroda ini. Gradien konsentrasinya makin besar. Kalau gradien konsentrasi makin besar, arus juga makin besar. Makanya arus pada posisi 5 makin besar. Sekarang, kalau kita membuat potensialnya makin negatif ke posisi 6. Ya. Anda lihat, sekarang posisi 6 itu di sini. Ya. Gradien konsentrasinya makin besar. Arus juga akan makin besar. Maka ini posisi ke-6. Apa yang terjadi kalau kita buat potensial makin negatif? Anda ingat ya, konsentrasi tidak mungkin menjadi negatif. Ya. Makin lama nilai konsentrasi di permukaan elektroda makin mendekati 0. Ya. Jadi sudah mentok di posisi sini. Kalau sudah mentok di sini, berarti gradien konsentrasinya tidak akan pernah bertambah besar lagi kan? Kalau gradien konsentrasinya tidak berubah, arus juga akan tidak berubah. Jadi suatu saat, ya, di posisi 7, arusnya praktis tidak berbeda dengan di posisi 6. Ya. Demikian juga kalau kita buat makin negatif. Arus akan kemudian menjadi konstan. Ya. Jadi itulah hubungan antara proses yang terjadi di permukaan elektroda ya dengan voltamogram yang kita peroleh. Masih ingat? Voltamogram itu adalah arus terhadap potensial. Ya. Jadi sumbu potensial yang di sini itu sama dengan sumbu potensial yang kita gambarkan di situ. Ya. Nah, jadi voltamogram yang kita peroleh itu akan seperti ini. Ya, ini gambarnya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke analisis kita yang sebelumnya. Ya. Pada saat di posisi 6, 7, dan 8, kita bisa anggap konsentrasi di permukaan elektroda itu 0. Ya. Kalau CPE-nya 0, ya, pada kondisi 6, 7, dan 8, ya, karena ini nilainya sudah sangat kecil sekali. Ya, tidak 0 tapi kita anggap 0, ya. Maka apa yang kita lihat pada kondisi 6, 7, dan 8, N konstan, F konstan, A konstan, D konstan, delta juga konstan. Ya. Maka arus difusi yang kita peroleh pada saat itu kita sebut arus limit. Itu sama dengan konstanta dikali konsentrasi pada tubuh larutan. Ya. Ini. Kenapa arus limit? Karena nilainya tidak mungkin lebih tinggi lagi. Ya. Di sini dia sudah mulai konstan. Ya. Jadi ini, persamaan ini adalah dasar pada analisis kuantitatif secara voltametri. Ya. Jadi kalau kita ingin menentukan konsentrasi larutan, konsentrasi analit di dalam larutan secara voltametri, kita harus mengukur arus limit atau arus batas. Ya. Nah, jadi ini arus limit, yaitu tinggi arus dari sini ke sini, ya, itu berbanding lurus dengan konsentrasi analit yang ada di tubuh larutan. Ya. Jadi yang kita bahas hingga saat ini, ya,
itu adalah kasus di mana elektrodanya kita putar sehingga lapis difusinya tidak berubah. Bagaimana kalau elektrodanya tidak kita putar? Ya, Anda belajar pada kuliah sebelumnya, lapis difusi akan makin lama makin besar. Konsekuensinya, voltamogram yang akan kita peroleh itu seperti yang ini. Ya. Jadi arusnya 0, kemudian naik, mencapai maksimum, kemudian turun. Ya. Tapi turunnya tidak sampai ke 0 lagi. Ya. Pada suatu saat, arusnya akan mendatar begitu. Jadi kita mendapatkan seperti ini, kita mendapatkan sebuah puncak di sini. Ya. Nah, tinggi arus dari sini ke sini itu kita sebut dengan arus puncak, ya. Dan arus puncak itu berbanding lurus dengan konsentrasi analit yang ada di tubuh larutan. Ya. Jadi kita akan mendapatkan arus limit atau arus puncak bergantung pada bagaimana kita melakukan pengukuran voltametrinya. Ya. Nah, pada kasus yang kita bahas di sini, ya, potensial elektroda kita rubah secara linear. Ya. Jadi kalau saya gambarkan kurva antara potensial elektroda terhadap waktu, ya, kurvanya itu akan linear begini kalau potensialnya makin besar. Atau kalau potensialnya kita buat makin lama makin kecil, maka hubungan antara potensial terhadap waktu itu seperti ini. Ya. Jadi potensialnya berubah secara linear. Oleh karena itu, teknik voltametri yang kita jelaskan di sini itu namanya teknik linear scan voltametri. Ya. Voltametri pindai linear. Ya. Jadi kalau kita punya kurva seperti ini, ya, dE per dt-nya konstan kan? Jadi ya. dE per dt ini apa? Perubahan potensial terhadap perubahan waktu, ya. Nah, ini yang disebut dengan scan rate, ya. Laju pindai. Itu terjemahan saya. Laju pindai, ya. Apa yang di-scan? Potensial, ya. Jadi ini adalah potensial scan rate, ya. Laju perubahan potensial yang diberikan pada elektroda kerja. Ya. Atau kita bisa tulis begini, delta E per delta T. Nah, ini salah satu teknik voltametri, ya, teknik pengukuran voltametri. Ya. Ada beberapa teknik voltametri yang lain, ya. Jadi tekniknya itu dinamakan berdasarkan bagaimana potensial elektroda kerja diberikan. Ya, itu akan kita bahas pada kuliah selanjutnya.